Bapak Ibu sekalian, sudah hujan, banyak event lagi di Malang pagi ini ya. Tetapi Bapak Ibu luar biasa mau hadir ya. Saya rasa Bapak Ibu punya prinsip biar hujan badai begitu ya, biar macet sana sini saya tetap harus ke gereja. Ya, tapi bukan berarti Bapak Ibu yang terhalang, sangat tidak bisa hadir. Saya yakin Bapak Ibu tetap setia juga menyaksikan online. Mari kita bersama-sama membuka satu bagian firman Tuhan dari 1 Yohanes 4 ayat 9 dan 10, 2 ayat saja. 1 Yohanes 4 ayat 9 dan 10. Bapak Ibu sudah menemukan? Saya mencatat di depan dalam terjemahan TB2 ya. Kita akan memperhatikan. Demikian firman Tuhan, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, di dalam beberapa tahun terakhir ada satu budaya yang menarik sekali yang kemudian menjadi populer, makanya disebut dengan budaya populer di dalam masyarakat kita. Bukan hanya di Indonesia tetapi ini mendunia, saudara-saudara. Mengapa? Karena dengan maraknya media sosial mengakibatkan lahirlah budaya ini. Budaya apa, saudara? Budaya ini disebut dengan cancel culture. Mungkin sebagian dari kita sudah mendengar, sebagian belum. Saya perlu menjelaskan dulu. Saudara, ini disebut budaya populer karena dulu kan nggak ada media sosial. Jadi sejak maraknya media sosial, maka budaya ini juga semakin luar biasa menghebohkan ya, hampir di seluruh dunia. Nah, saudara, budaya ini adalah budaya meng-cancel yang dilakukan oleh masyarakat, budaya mungkin boykot bisa dibilang begitu ya, meng-cancel atau memboykot seseorang ataupun produk tertentu ataupun ya dalam banyak hal. Melalui apa cara memboykotnya? Melalui media sosial. Dan saudara, ini dikenakan biasanya kepada sekali lagi tokoh masyarakat atau brand tertentu, terutama kepada para influencer, selebritas, begitu, musisi, politikus misalnya, ataupun tokoh-tokoh yang pada waktu kekinian itu sedang menjadi sorotan. Jadi lagi hit begitu ya, lagi viral begitu. Nah, saudara, ketika orang-orang tersebut ataupun tokoh-tokoh tersebut dianggap ya oleh para netizen itu ya melakukan satu kesalahan ya, jadi dianggap melanggar norma-norma sosial, norma hukum, norma etika dan lain sebagainya. Dan kemudian netizen itu ramai-ramai melakukan cancel melalui media sosial ya. Dengan berbagai cara, saudara ya, bisa memberikan kritikan pedas begitu ya, kemudian men-sharekan rame-rame, orang juga kemudian like dan seperti itulah begitu kira-kira. Nah, tujuannya apa? Tentu tujuannya adalah selain mengkritik juga untuk memberikan peringatan. Ya, kalau kamu tidak minta maaf, maka begitu ya, bisa saja kita akan melakukan gerakan massa dan kemudian kita akan meminta pertanggungjawaban orang itu, orang yang dianggap melakukan kesalahan. Nah, saudara, implikasi cancel culture ini tergantung konteks, sekali lagi ya, di Indonesia, di negara-negara lain itu berbeda-beda. Ya, tetapi metodenya sama, yaitu melalui media sosial. Nah, saudara, untuk lebih jelasnya ya, saya ambil contoh. Nah, ini cukup banyak anak-anak muda juga ya. Ada yang kenal nggak? Saya nggak terlalu akrab sih ya, cuma saya kan baca dia di internet. Ini ada artis ya. Ini yang mana nih? Kalau nggak salah dari sebelah sini, yang tengah itu ya, itu artis yang bernama Jisoo dan Park Hae-soo. Betul ya? Ngomongnya nggak salah ya. Nah,
konon ini ya katanya mereka ini waktu masih SMA, masih di sekolah, padahal mereka sudah umurnya udah 30-an lebih begitu ya. Tapi ketahuan oleh netizen mereka melakukan bullying begitu waktu mereka sekolah. Ya, dan ada satu lagi dikabarkan katanya dia juga melakukan sesuatu masalah etis yang tidak baik terhadap pacarnya, yang meminta pacarnya untuk menggugurkan kandungan hasil hubungan gelap hubungan mereka lah begitu ya. Tetapi juga itu adalah masa lampau. Saudara, saya tidak membahas tentang perbuatan mereka, tetapi yang saya sorot adalah netizen Korea ya ramai-ramai mengkritik ya, mengcancel mereka ya. Sehingga saudara dikenal netizen di Korea itu juga sangat keras begitu ya, sangat galak ya. Mereka memiliki standar moral yang amat tinggi terhadap para public figure. Kalau ketahuan mereka akan langsung menyerang melalui media sosial. Slogannya ini nih mereka nih saudara. Love like idols, cancel like demons. Nah, saudara, akibatnya tentu sangat dahsyat begitu ya. Dan mereka ini benar-benar ada sebagian dari mereka dan banyak sekali artis-artis Korea yang kemudian harus berhenti karirnya karena masalah seperti masalah-masalah yang mereka lakukan di masa yang lampau dan kemudian di-cancel ramai-ramai oleh masyarakat. Nah, saudara, bagaimana dengan di Indonesia? Ya, bagaimana dengan netizen plus 62 begitu ya? Kalau bahasa medsosnya gitu ya, netizen plus 62. Ya, lebih ganas nggak dari netizen Korea? Nah, saudara, di Indonesia penggunaan media sosial menurut data Digital Indonesia 2024, pengguna aktif media sosial di Indonesia itu kurang lebih 167 juta dari total penduduk Indonesia 276 sekian juta, saudara. Jadi luar biasa ya, 60,4%. By the way, mama saya umurnya 80 tahun, tetapi saya baru tahu mama saya bukan hanya Facebook, tapi juga punya Instagram. Ya, jadi jangan heran Bapak Ibu ya, sekarang oma-oma juga aktif di dalam media sosial, begitu. Nah, saudara, konon ya ini sih intermezzo lah ya, saya belum survei dengan detail nih, apa benar ya netizen Indonesia pegang tahta paling galak sedunia. Yang saya tahu ada memang data dikatakan netizen Indonesia kurang ramah begitu ya, enggak polite ya. Tetapi kalau paling galak ini ya ini enggak tahu lah begitu. Nah, saya berharap kita orang Kristen jangan harus menjadi berkat ya di dalam kita menggunakan media sosial. Nah, saudara, di Indonesia ya, kalau Bapak Ibu mengikuti berita-berita media sosial, ada begitu banyak kasus-kasus yang kemudian netizen plus 62 itu melakukan cancel terhadap mereka. Contohnya misalnya begini saudara, ada pemuda inisialnya RT terbukti di pengadilan ya, sudah terbukti dia membunuh kekasihnya dengan cara yang cukup sadis di Landmark Mall Surabaya tahun 2023. Mungkin Bapak Ibu tahu peristiwa ini. Dan pemuda ini ya, pemuda inisial RT ini dihukum 12 tahun penjara dan harus membayar ratusan juta denda harus diberikan kepada keluarga korban ya. Nah, saudara, dilala tiba-tiba ya terdengar kabar bahwa pemuda yang membunuh pacarnya ini saudara dengan sadis dibebaskan pada tahun 2024 yang belum lama ini begitu ya. Dan ternyata ini adalah ulah dari ibu kandungnya yang konon adalah istri pejabat di negara ini ya. Nah, kemudian ibu ini menyuap beberapa hakim sehingga akhirnya anaknya itu bisa lolos. Nah, saudara, isu ini sontak kemudian membuat netizen Indonesia yang galak-galak itu kemudian saudara ya ngamuk di media sosial, rame-rame mereka meng-cancel bukan hanya ibunya tetapi juga diingetin lagi anaknya ya. Yang senyum-senyum pasti tahu kasus ini ya. Nah, saudara, isu yang masih gres, ada seorang agamawan inisialnya GM ya. Dalam sebuah video beredar ia dianggap telah melecehkan, dianggap sekali lagi ya, saya tidak mengkritik perbuatannya, itu urusan lain, tapi saya ingin menjelaskan dia dianggap melakukan satu hal yang tidak tepat
ya, tidak etis kepada seorang penjual es teh, ya. Nah, saat peristiwa itu terjadi, ada seorang tokoh agama lain yang duduk dekat dia juga ketawa terkekek begitu ya, mendengar lontaran daripada atau guyonan dari tokoh agama ini. Nah, saudara, makanya sekarang kalau kita lakukan apapun tuh hati-hati gitu ya, karena ada yang ngerekam gitu ya, di-viralkan sehingga akhirnya jadi heboh dan akhirnya saudara kembali netizen yang galak ini ya, netizen plus 62 rame-rame mengkritik orang ini, tokoh agamawan ini, sehingga akhirnya saudara kita tahu bersama orang ini dipaksa turun dari jabatannya, begitu ya. Nah, ini ulah siapa? Halo, ulah siapa? Bapak Ibu yang ngomong ya, bukan saya. Oke, nah saudara kembali ke teks kita ya. Terus ngomong-ngomong iki opo hubungannya Bu Esther sama khotbah ya. Nah, saudara, apa hubungannya cancel culture budaya ini dengan teks kita? Saudara, ini cuma ilustrasi. Saya cuma ingin mengingatkan, seandainya Tuhan kita itu adalah Tuhan yang galak tanpa ampun, saudara ya. Marah, penuh dengan kemarahan. Saudara dan saya sebagai orang-orang yang diciptakan oleh Allah, kita adalah orang-orang yang sebenarnya layak untuk di-cancel oleh Tuhan. Kenapa saudara? Kenapa? Ya, karena dosa-dosa kita, bukan? Saudara setuju nggak sama saya? Tadi kenceng plus 62 teriak ya. Nah, saudara, ketika kita berbicara tentang Natal, maka kita harus melihat alasan serius kenapa Tuhan memilih untuk kemudian dia berinkarnasi dan datang ke dalam dunia. Jelas itu karena problem dosa. Dan saudara, salah satu alasan Rasul Yohanes menuliskan surat 1 Yohanes ini kepada jemaat mula-mula adalah untuk menegur para jemaat mula-mula yang pada waktu itu mudah sekali dipengaruhi oleh ajaran-ajaran ataupun guru-guru palsu yang memutarbalikkan pengajaran murni. Pengajaran Injil yang murni dari para rasul termasuk Yohanes diputarbalikan, ya, mudah saja mereka menerima pengajaran-pengajaran yang tidak tepat itu. Dan salah satunya pengajaran itu adalah konsep tentang dosa. Dan saudara, Rasul Yohanes mengajarkan kepada jemaat mula-mula itu bahwa manusia pada waktu mereka lahir, pada waktu kita lahir, kita sudah membawa dosa yang disebut dengan dosa asal. Karena Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka konsekuensinya manusia juga memiliki natur berdosa. Dan kemudian Yohanes juga mengajarkan bahwa kita juga memiliki kapasitas untuk terus melakukan dosa selama kita hidup di dunia ini. Ya, walaupun kita sudah mengenal Kristus, tetapi kita tetap masih bisa melakukan dosa-dosa yang disebut dengan dosa aktual, saudara. Dan kita semua membutuhkan anugerah pengampunan. Nah, saudara, di dalam konteks 1 Yohanes ini, ya, ada ajaran yang mengajarkan, ya, guru-guru yang sesat ini tentu saja, guru-guru palsu, mereka menolak ajaran ini. Mereka menolak konsep dosa bahwa manusia itu berdosa sejak dia lahir. Dan dosa itu bagi mereka, ya, bagi ajaran ini sebenarnya sudah tidak relevan lagi bagi anak-anak Tuhan, bagi orang-orang Kristus sudah tidak relevan, ya. Pada dasarnya manusia itu baik, ya. Sejelek, seburuk, sebejat, apapun perbuatan manusia itu bukan dosa. Tetapi itu adalah cuma kesalahan, kelalaian, kelemahan kita. Ya, apa boleh buat, kita terpaksa lakukan itu. Kekurangan, hilaf lah, kira-kira seperti itu. Nah, saudara, ajaran-ajaran ini, ya, tentu sangat-sangat, ya, bagi jemaat mula-mula pada waktu itu yang baru mengenal Injil, baru belajar firman Tuhan, ya, bagi mereka melegakanlah begitu. Ya, kenapa? Karena dengan menolak konsep dosa berarti mereka sudah tidak pusing lagi gitu. Nggak perlu pusing dengan keberadaan diri mereka, dengan perbuatan, dengan perkataan mereka. Ya sudah, lakukan dosa, cuma khilaf kok. Ya, kesalahan saja begitu ya. Kita tidak perlu bertanggung jawab lagi sebagai orang Kristen kepada Tuhan. Gak perlulah, Tuhan ngertilah. Kira-kira seperti itulah, saudara, ya. Saya coba sederhanakan supaya Bapak Ibu bisa memahami. Nah, saudara, ajaran ini sekali lagi sangat-sangat berbahaya dan sangat mengerikan. Sekali lagi karena mereka sudah menjungkir balikan pengajaran yang sudah
ditegaskan oleh para rasul pada waktu itu. Karena sebenarnya dosa manusia terhadap Allah itu adalah sesuatu yang sangat serius, yang telah mengakibatkan permusuhan antara manusia dengan Allah, yang telah mengakibatkan saudara Allah kita itu harus turun ke dalam dunia saudara, dan kemudian membereskan dosa-dosa yang telah saudara dan saya lakukan. Saudara, begitu seriusnya dosa tetapi digampangkan saja oleh para pengajar palsu ini. Nah saudara, ini adalah konteks 1 Yohanes. Bagaimana dengan konteks kita pada saat ini saudara? Saya ingin menampilkan ini. Saudara, ada seorang penulis, ya, seorang teolog bernama Fred Sander di dalam bukunya The Deep Things of God. Dia mengatakan bahwa bagi orang-orang Injili, kita ini gereja Injili, kaum Injili, dari banyak pengajaran-pengajaran yang ada di dalam Alkitab, ya, ada beberapa pengajaran yang amat sangat ditekankan bagi kaum Injili. Yang pertama adalah Alkitab, yang kedua adalah salib, yang ketiga adalah pertobatan, dan yang keempat adalah sorga. Dan saudara, kenapa? Ya tentu banyak penjelasan ya dari penulis ini. Tetapi intinya saudara, karena memang pengajaran-pengajaran ini adalah sesuatu yang sentral, yang harus dipahami, yang harus dimengerti oleh setiap orang Kristen, oleh setiap murid-murid Tuhan. Oleh karena itu saudara, kita bisa melihat bagaimana gerakan-gerakan kaum Injili, gereja-gereja Injili begitu tekun di dalam mengabarkan Injil, begitu tekun di dalam menegur dosa, di dalam melakukan pekabaran-pekabaran Injil, khotbah-khotbah yang bersifat kebangunan rohani, yang mengajak orang, mengingatkan orang akan dosa-dosa mereka, bahwa mereka itu butuh pengampunan daripada Tuhan. Nah saudara, celakalah kita sebagai orang-orang Injili kalau kita sudah tidak mau melakukan pekabaran Injil. Kalau sudah kita tidak mau lagi melakukan, mengabarkan bahwa kita adalah manusia yang berdosa dan membutuhkan Kristus. Membawa banyak orang untuk bertobat dan membawa mereka kepada pengampunan Kristus. Nah saudara, dasarnya apa? Dasarnya jelas saudara, karena perintah dari Tuhan sendiri. Ya, sesaat sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia berkata, Mesias itu harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan juga di dalam namanya, saudara perhatikan, ini perintah Tuhan. Berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa itu harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, mungkin saudara berkata begitu, aduh si ibu, Bu kita kan sudah terima pengampunan Tuhan, kita kan sudah jadi murid-murid Tuhan. Ya sudahlah Bu, jangan sering-sering khotbah tentang dosa begitu ya. Khotbah tentang dosa itu gak enak Bu, gak enak didengar begitu ya. Dalam pengalaman pelayanan saya berkhotbah di beberapa tempat ya, saya juga mendapatkan reaksi-reaksi walaupun tidak dengan perkataan seperti itu saudara ya. Nah hidup saya ini sekarang nih juga udah jungkir balik Bu, udah susah, udah ribet begitu ya. Di gereja dengerin khotbah tentang dosa, aduh rasanya nyelekit begitu ya. Kalau bisa janganlah Bu gitu ya. Khotbah yang buat tentrem aja di hati gitu loh ya, yang enak-enak didengar begitu, itu lebih baik. Saudara, khotbah-khotbah yang praktis, khotbah-khotbah yang menyentuh di dalam realita kehidupan itu baik, saudara-saudara, itu baik, memang perlu dikhotbahkan. Tetapi bagi kita sebagai orang percaya, saudara, saya sebagai hamba Tuhan harus terus mengingatkan kepada saudara-saudara sebagai jemaat saya, bahwa kita ini awalnya adalah orang-orang yang berdosa, yang tidak layak. Kita ini semua layak di cancel sama Tuhan. Ya udah nggak ada alasan lah begitu ya, dosa kita itu sudah begitu kejinya di mata Tuhan, kita tuh layak di cancel. Tetapi ingat ya, kita sudah menerima penebusan, benar kita menerima penebusan. Tetapi ingat juga bahwa di dalam hidup kita menuju keserupaan dengan Kristus, kita pun masih terus berjuang saudara untuk melawan dosa. Ya apa enggak? Masih dengerin enggak Bapak Ibu? Iya apa enggak? Kita ini masih berjuang dengan darah dan daging kita. Kita masih berjuang dengan dosa-dosa aktual kita. Ya saudara, saya berharap di tahun yang mendatang saudara, jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus menjadi semakin mengasihi Tuhan, semakin takut untuk berbuat dosa, semakin hidup
mengasihi juga semakin hidup juga takut di hadapan Tuhan untuk melakukan dosa. Saya berharap kami hamba-hamba Tuhan tidak mendengar lagi jemaat-jemaat yang jatuh ke dalam dosa, jemaat-jemaat yang kemudian meninggalkan Tuhan, jemaat-jemaat yang kemudian seakan-akan khotbah kami beratus-ratus kali di tempat ini udah gak ada faedahnya begitu. Enggak didengar begitu ya, enggak dilakukan. Nah, saudara, saya berharap kita semua akan bertumbuh menjadi keserupaan dengan Kristus. Oleh karena itu berita tentang dosa itu harus terus dikumandangkan. Saudara dan saya, termasuk saya saudara. Saya masih terus harus berjuang. Kita masih terus berjuang untuk menjadi orang-orang Kristen yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Dan benci untuk melakukan dosa. Saudara-saudara, yang kedua, Tuhan memilih kemudian untuk mendemonstrasikan kasih-Nya yang radikal. Kita lagi bicara soal medsos ini ya. Secara publik saudara, secara publik. Dengan cara apa? Mengutus anaknya, mengutus Yesus, anaknya yang tunggal. Saudara-saudara, kalau misalnya Tuhan Yesus itu datangnya sekarang. Kalau mau go public tuh gampang ya. Ya enggak? Belum ngantuk kan? Kok ditanya dia semua? Ngantuk ya? Ini saya kasih lihat gambar. Kalau misalnya Tuhan Yesus datang sekarang ya, gampang ya. Go publiknya kan gampang ya. Langsung share ke medsos begitu ya. Ya share Maria langsung share gitu. Juru selamat lahir. Ya ini kan cuma intermezzo saudara ya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, permisi tanya. Apakah satu keharusan kalau Tuhan kita itu ya harus menebus dosa-dosa saudara dan saya? Keharusan enggak? Keharusan enggak Tuhan Yesus itu kemudian harus mengampuni saudara dan saya dan mati di atas kayu salib? Saudara, malaikat pun pernah jatuh ke dalam dosa, pernah memberontak terhadap Allah. Malaikat ditebus Tuhan enggak? Malaikat ditebus Tuhan enggak? Tapi kenapa saudara dan saya ditebus oleh Tuhan? Betul. Karena Dia sangat mengasihi saudara dan saya. Karena Dia sangat mengasihi saudara dan saya. Saya sekali lagi di doa saya tadi di awal, saya mengatakan, saya berharap Bapak Ibu masih terus tergetar hati nurani kita ketika mendengar betapa Tuhan mengasihi saudara dan saya. Saudara, bagaimana caranya Allah menyelamatkan manusia? Di dalam ayat yang ke-9 dengan jelas ya Yohanes berkata, dengan mengutus anaknya yang tunggal. Mengutus anaknya yang tunggal. Saudara, Bapa tuh cuma punya satu anak. Anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, dan Dia diutus ke dalam dunia. Ya, yang tunggal itu dalam pemahaman hanya the only, satu-satunya begitunya. Begitu ya saudara-saudara ya. Dan ini mungkin kita bisa perhatikan Yohanes 3 ayat 16 begitu. Ini kata yang mirip dan pemahaman yang mirip. Dengan kasihnya Tuhan mengutus anaknya yang satu-satunya. Dan saudara, kata yang tunggal seringkali memang disalahartikan oleh pengajar-pengajar yang tidak tepat, yang salah, yang menolak akan Tritunggal, menolak akan Kristus. Ya mereka mengatakan, loh kok Allah punya anak begitu, loh kok Allah memperanakan anak begitu. Ya, loh kalau ini ayatnya begitu berarti gimana dong ini ya pengajaran tentang Allah Tritunggal. Nah, ada pengajar-pengajar yang menolak pengajaran-pengajaran ini. Saudara harus pahami ini gitu ya. Kalau di sekitar kita nih banyak pengajar yang ya tidak tepat, yang salah, boleh dikatakan salah satu tanda ini pengajaran yang salah atau tidak, walaupun kelihatannya outfitnya itu kayak kekristenan begitu saudara. Salah satu tandanya adalah dia menolak Yesus sebagai Tuhan atau tidak. Itu tandanya. Menolak akan Allah Tritunggal atau tidak. Kalau dia menolak itu, melihat Yesus itu hanya ciptaan manusia super dan lain sebagainya, itu jelas bukan pengajaran yang Alkitabiah, itu pengajaran yang salah. Nah, saudara, kata anaknya yang tunggal ini tidak selalu, maksud saya kata seorang yang punya anak tunggal itu tidak selalu harus dipahami dalam pemahaman biologis, saudara. Ya, kenapa? Karena kan ada juga misalnya seorang ayah
memiliki seorang anak, tetapi anaknya anak angkat begitu, ya. Tidak ada urusan dengan biologis, tetapi itu juga anak dia begitu, ya, anak dia. Atau mungkin seorang pimpinan begitu punya anak buah. Ini juga kadang disebut sebagai ayah dan anak-anaknya. Saya aja kadang suka dibilang, ini Bu Esther anak-anaknya kemana? Begitu ya. Tahu nggak siapa? Ibu-ibu. Ini maksud saya intermezzo ya. Jadi relasi ya bapak anak itu tidak selalu harus dikonotasikan dengan relasi biologis. Nah saudara, di dalam konteks ayat ini adalah dalam satu pemahaman relasi Allah Tritunggal, ya, bahwa di dalam relasi Allah Tritunggal pribadi Bapa kemudian mengutus Yesus anaknya yang satu-satunya untuk kemudian menjadi manusia dan kemudian menjadi penebus juru selamat bagi saudara dan saya. Ya, ini waktunya panjang sekali kalau saya harus uraikan ini. Tapi saya percaya Bapak Ibu sudah banyak belajar tentang konsep ini. Ya, saudara, Yohanes ya mempertegas di dalam Injilnya, ya seringkali dia pertegas bahwa di dalam penyataan Yesus sendiri, Yesus sering berkata bahwa aku dan Bapa adalah satu, bahwa dia adalah Allah Tritunggal, bahwa barang siapa melihat aku, ia telah melihat Bapa. Jadi jelas ini bukan relasi biologis, tapi ini adalah di dalam relasi Allah Tritunggal. Dan saudara, penyataan ini sekaligus mempertegas bahwa pada waktu Tuhan Yesus datang ke dunia, pada waktu Allah itu kemudian menyingkapkan, membuka, kayak kita membuka cadarnya, memperlihatkan wajahnya kepada manusia. Dengan cara dia turun ke dalam dunia, saudara. Disitulah disebut sebagai penyataan Allah yang paling sempurna. Ya, pada waktu Allah kemudian memperlihatkan dirinya, bahwa Yesus itu hadir, bahwa dia dan Bapa adalah satu. Dengan kata lain saudara, kita bisa melihat wajah Allah, kita bisa meraba akan Allah pada waktu Tuhan Yesus lahir berinkarnasi. Ya, dia menyatakan dirinya. Ini adalah puncak daripada wahyu Allah, puncak dari penyataan diri Allah, puncak pada waktu Allah berkata, ini waktunya aku go public kepada manusia dan memperlihatkan keberadaan diriku kepada manusia. Betapa aku sangat mengasihimu. Saudara, inilah kasih yang radikal itu. Pada waktu Allah menjadi manusia. Saudara, poin yang terakhir. Saudara, Tuhan ketika dia go public ke dunia. Dan yang sangat mengiris hati kita seharusnya saudara. Tuhan bahkan merelakan dirinya untuk menerima cancel dari manusia. Yang justru kepada mereka ia datang. Yang justru orang-orang yang sangat dikasihinya itulah yang meng-cancel dirinya. Nah saudara, ini adalah puncak kasih Allah yang radikal itu. Pada waktu Tuhan Yesus kemudian dengan rela taat naik ke atas bukit Golgota. Dan dia tergantung di sana dengan hinanya. Disalibkan oleh orang-orang yang justru kepada mereka seharusnya dia datang. Dan saudara, dengan kata lain, ia di-cancel oleh manusia yang seharusnya Allah lah yang meng-cancel saudara dan saya. Saudara, hal yang sama terjadi juga kepada para rasul, saudara. Ada satu catatan di dalam Alkitab, Kisah Rasul 4 ayat 17. Ketika Petrus dan Yohanes melakukan pekabaran Injil, kemudian para imam, kepala pengawal bait Allah, orang-orang Saduki sangat marah kepada mereka dan berkata, tetapi supaya hal itu jangan sampai luas tersebar di antara orang banyak, orang-orang ini berkata apa? Baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun di dalam nama itu atau di dalam nama Yesus. Nah, bahkan saudara, mereka memenjarakan Petrus dan Yohanes ya di dalam kisah ini walaupun hanya sementara. Dan saudara, sebagai murid Kristus, saudara dan saya adalah juga orang-orang yang dipanggil sama seperti para murid itu. Kita harus siap sedia juga untuk melewati jalan-jalan yang penuh dengan pergumulan sebagai orang percaya. Ya, jalan salib yang mungkin kita bisa pahami begitu ya, istilah yang sangat akrab dengan kita. Saudara, di dalam konteks Amerika, ini beda lagi begitu ya. Cancel culture sangat luar biasa sekali. Di dalam sebuah buku yang berjudul The Canceling of the American Mind, ya,
penulis Greg Lukianoff, saudara bisa search begitu. Ada banyak penyebab tentu ini buku yang sangat komprehensif, tetapi yang menarik adalah ada satu penyebab maraknya cancel culture di Amerika, saudara. Yaitu adalah karena yang disebut dengan mental health epidemic atau mental health crisis. Kenapa, saudara? Mental health epidemic ini dimulai dengan lahirnya Gen Z. Dimulai ya ketika Gen Z itu lahir dan kemudian terus begitu ya, anak-anak youth, dan kemudian dipengaruhi oleh faktor keluarga di sana yang semakin disfungsi, ya semakin tidak berfungsi dengan seharusnya sebagai keluarga Kristen. Nah, saudara, kemudian ya menimbulkan ya generasi Gen Z ke bawah ini menjadi orang-orang yang karena situasi keluarga seperti itu dan ditambah dengan lingkungan yang tidak mudah ya, sekularisme, modernitas dan lain sebagainya membuat mereka menjadi orang-orang atau anak-anak muda yang hatinya itu tercancel, saudara, dengan sikap orang tua, dengan sikap masyarakat, dengan sikap teman-temannya, dengan bullying, dengan diskriminasi dan lain sebagainya, saudara. Mereka menjadi generasi-generasi yang terluka hatinya. Dan itu akhirnya menimbulkan kepahitan, kemarahan, sehingga akhirnya mereka pun memiliki hasrat untuk melakukan hal yang sama, begitu ya. Membalas karena mereka merasa di-cancel, sakit hati mereka dan mereka juga akan meng-cancel orang lain, begitu. Dengan cara apa? Ya salah satunya dengan cara cancel culture itu melalui media sosial. Nah, saudara, di Amerika itu kelompok ya yang banyak mengalami cancel culture itu adalah justru kelompok yang dominan, dan kelompok yang dominan di sana itu adalah kekristenan. Nah, saudara, kekristenan kemudian menjadi bahan cancel culture yang dilakukan oleh kaum minoritas yang mereka merasa tertindas, mungkin dalam tanda kutip ya. Ini saya tidak bisa jelaskan dengan lebih detail lagi ya, itu konteks di sana lah. Tapi saudara, saya berpikir mungkin ini juga panggilan Tuhan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Mungkin juga di antara kita sudah ada yang mengalami hal itu. Ya, kita mengalami tanpa sadar apa yang disebut dengan cancel culture walaupun tidak melalui media sosial. Karena apa? Karena keberadaan kita sebagai orang Kristen. Ya. Nah, saudara, saya ingin memberikan satu kesaksian. Seorang pemain bola wanita yang bernama Janelle Hinkle. Ya, dia adalah seorang pemain tim nasional sepak bola wanita di Amerika. Bahkan dia adalah one of the best player pada waktu sekitar tahun 2015 ke belakang. Nah, saudara, pada tahun 2015 ya, Amerika secara federal kemudian mensahkan apa yang disebut dengan same-sex marriage, ya. Dan Janelle sebagai orang Kristen, dia adalah orang Kristen yang sangat mengasihi Tuhan, seorang pemudi, ya, anak muda yang sangat mengasihi Tuhan. Saudara, dia tidak mengetak langsung, ya, dia tidak melakukan sesuatu yang salah sebenarnya, ya. Dia hanya menuliskan sesuatu di Facebooknya dia. Dia menuliskan sesuatu seperti ini, saudara. This world may change, but Christ and His word never will. Ya, saudara mengerti ya, bahwa dunia ini mungkin sedang bergeser, berubah, tetapi Kristus dan firman-Nya tidak akan pernah berubah. Dan saudara, kemudian Facebook ini banyak sekali memberikan respon. Ya, ada tentu saja respon positif dari sahabat-sahabatnya sesama orang percaya. Tetapi ternyata dia mendapatkan apa yang disebut dengan cancel culture. Dia di-unfollow, saudara, oleh banyak orang karena dia adalah seorang pesepak bola yang cukup terkenal begitu ya. One of the best players, saudara ya. Dan lebih parah satu kali di dalam satu pertandingan, saudara. Ini kisah ini terus berlanjut pada pertandingan tingkat internasional tahun 2017, tim US soccer player ini diperintahkan untuk memakai jersey dengan atribut pelangi, saudara. Ya, itu yang di samping itu ya. Jadi dia diminta oleh sponsor pelatih untuk mengenakan jersey itu, saudara. Ya.
Dan kemudian Janelle sekali lagi dia mempertanyakan, bukan dia sebagai anak Tuhan, dia mempertanyakan, ya, kenapa? Kenapa kok saya harus pakai itu? Kenapa kita harus pakai itu? Begitu kan nggak perlu sebenarnya, begitu ya. Kecuali sponsor lah, misalnya sponsor sepatu, sponsor apa itu kan masih lumrah begitu. Tetapi kenapa harus pakai jersey seperti itu, saudara? Dan hati nuraninya kemudian membuat dia gelisah dan akhirnya ia memutuskan, saudara, di dalam pertandingan, di satu pertandingan di mana dia harus menggunakan jersey yang baru itu, ya. Dia akhirnya memutuskan untuk tetap menggunakan jersey yang biasa dia pakai. Ini warnanya biru. Jersey yang biasa tim ini pakai. Jadi beda sendiri warnanya, saudara. Dia masuk ke lapangan. Tapi kemudian saudara, apa yang terjadi? Baru 10 menit bertanding begitu. Tiba-tiba peluit bunyi. Dan dia diminta keluar dari lapangan itu. Saudara paham tentu apa yang terjadi, bukan? Ya. Dan setelah itu cancel culture terkena terhadap dia dan karirnya perlahan-lahan redup dan semakin redup. Saudara, Janelle bagaimana? Apakah kemudian dia marah sama Tuhan? Saudara nggak main-main loh ya, dia tim nasional, saudara. Itu hidupnya dia, begitu. Tapi saudara, dia memberikan kesaksian ya di dalam media sosial dia. Dia berkata, ini kutipan saja ya. Dia berkata begini, saudara. Saya tahu di dalam hati saya bahwa saya melakukan hal yang benar. Jika saya tidak dapat masuk tim nasional lagi, itu hanyalah bagian dari rencana Tuhan. Tidak masalah. Mungkin inilah tujuan hidup saya bermain bola, untuk menunjukkan kepada orang-orang Kristen apa artinya menjadi taat kepada Kristus. Saudara, sekali lagi saya ingin menjelaskan, engkau dan saya adalah orang-orang yang seharusnya layak menerima cancel dari Tuhan karena dosa-dosa kita. Namun Tuhan tetap memilih kita, menyelamatkan kita. Ini adalah kasih Allah yang radikal. Saudara, mungkin ada di antara saudara dan saya di tengah-tengah jemaat ini. Pada saat ini, engkau merasa dirimu tertolak. Engkau merasa dirimu terkucilkan. Engkau merasa dirimu tidak dihargai. Engkau tidak dicintai. Engkau tidak diterima. Mungkin oleh keluargamu, oleh orang tuamu, oleh sahabat-sahabatmu, oleh orang-orang di gereja, dan lain sebagainya. Mungkin engkau adalah orang-orang yang mengalami cancel culture itu. Saudara, ataukah mungkin ada di antara kita yang mengalami cancel culture karena iman kita kepada Kristus. Saudara ingat, saya berharap firman Tuhan ini boleh menguatkan kita. Ingatlah kasih Tuhan yang begitu luar biasa, yang begitu radikal itu. Sekali lagi saudara, itu semua dia lakukan, dia kerjakan buat saudara dan saya. Dia mengasihi orang-orang yang tercancel, dia mengasihi orang-orang yang berdosa. Dia mengasihi orang-orang yang tersisihkan, orang-orang yang merasa tidak dikasihi. Saudara ingat, ada Tuhan, ada Yesus yang sudah naik ke atas salib untuk engkau dan untuk saya. Saudara, dia sangat mengasihimu, dia sangat mencintaimu. Saudara, izinkan saya menutup khotbah saya dengan satu kutipan khotbah daripada Rick Warren. Baru saja ya tahun 2024 di Oral Roberts University Commencement Addresses. Jadi ini adalah satu khotbah yang dia sampaikan di dalam acara wisuda. Saudara, Rick Warren berkata demikian. Ketika engkau akhirnya mampu memahami dan merasakan kasih Allah yang radikal dan tanpa syarat itu, maka seharusnya hal itu mengubah dirimu. Allah mengasihimu ketika engkau dalam kondisi baik-baik saja ataupun ketika engkau di dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, di dalam keberdosaan kita. Allah tetap mengasihimu ketika engkau merasakannya, bahkan ketika engkau tidak merasakan bahwa Allah mengasihimu. Ketika engkau melakukan hal yang baik ataupun tidak. Karena kasihnya itu tidak berdasarkan siapa dirimu, namun berdasarkan siapa dirinya.
Kasihnya tidak berdasarkan apa yang telah engkau lakukan, namun apa yang telah ia lakukan di atas kayu salib. Dia telah membiarkan tangannya terpaku, darahnya tercurah, darahnya yang segar itu bercucuran dari tubuhnya, disertai dengan erangan yang kuat. Dia berkata, aku mengasihimu seperti ini. Dan lebih baik aku mati daripada aku kehilangan akan dirimu. Itu alasannya kenapa Yesus kemudian mau menyelamatkan saudara dan saya. Saudara, engkau dan saya tidak dapat membuat Allah berhenti mengasihimu. Kenapa? Karena itu adalah karakter Allah. Kasih itu adalah karakter dari Allah. Dan kita perlu ingat, kita perlu selalu menjadi manusia-manusia yang sadar dan mengasihi Tuhan dengan segenap hidup kita sebagai balas kita akan segala kasih Allah yang radikal itu buat saudara dan saya. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, ingatkan kami terus bahwa kami orang berdosa. Tidak ada sedikit pun dari kami yang membuat kami layak di hadapan Tuhan. Hanya karena kasih anugerah-Mu. Kasih-Mu yang radikal itulah yang menolong kami, mengangkat kami, menjadikan kami anak-anak Tuhan. Biarlah dengan kasih yang begitu agung dan begitu indah, kami juga boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menyebarkan kasih Allah ini kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Dan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang selalu rindu mengasihi Tuhan, takut berbuat dosa, dan melakukan segala kehendak Tuhan. Sebelum Tuhan memanggil kami pulang, sebelum ajal ini menjemput, Tuhan tolong kami, untuk kami boleh melakukan apa yang seharusnya kami lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu yang luar biasa bagi kami. Sekali lagi Tuhan, biarlah Roh Kudus selalu mengingatkan kami. Dan selalu kasih-Mu itu menggetarkan setiap kami, menggetarkan hati kami. Terima kasih Bapa, jadikan kami pelaku-pelaku firman Tuhan. Jadikan jemaat-Mu di tempat ini, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin.